kan banyak orang yang nggak boleh dapurnya kelihatan nih bikin. Kalau kita justru pengen yuk bareng-bareng yuk apa nih yang bisa kita ajarin. Tukang gitu. ketok magic ya. Contoh boleh. Kerja mereka nih. Jangan diumpet-umpetin loh. Gue Farel Manis, oke, balik lagi di Sekutomotif. Kalau kemarin orang ini udah nyampe di ngobrol ngacak. Kali ini kita ngacak-ngacak tempatnya di Sekutomotif. Ya, di Smoke Garage. Nabila Mandiko nih pasangan suami istri in the sky. Acak-acak aku dong, Mbak. Wah, udah ada suaminya, maaf. Iya, maaf. Keromantisannya itu melebihi dari Anang Ashanti ya ini ya. harus pegang tangan dong. Kalau ngobrol. Satu gini. Gua aja ketemu dia, bro, apa kabar? Gitu. Tos basket ya? Udah bukan love lagi. Kamu ngomong-ngomong tahu nggak Anang Ashanti? Ada pemain basket gitu. Bukan. Indonesia, Kobatama. Main volley dong. Main volley, Kayaknya he's singer. Bisa gini nggak? Singer. Bisa 3 point. Oh, gitu. Singer saya. Si 3 point I feel like kayaknya this is not a real basketball player. Bukan. Okay. Dewan yang anaknya sempat ngubungin mau bikin motor. Si Azriel. Oh, dia mau bikin motor di sini. Sempet nanya terus mau bikin motor. Motor apaan dia? Gue juga belum tahu, belum sempat ngobrol lebih lanjut. Friend. Iya, dari Nanda ya? Iya, friend of friend. Dari temennya kita gitu. Tapi kita di sini ternyata tempatnya cozy sekali ya. Iya, kadang paling nginep, tidur di sini. 2 tahun boleh nggak nginep di sini? Mohon maaf, kontrak kalau itu. Oh, itu nggak nginep ya? Iya, nggak nginep itu Iya. kontrak gitu. Smoke Garage berada di Jalan Kesehatan. Betul. Nomor 34. 34. Yes. Jadi ini suami istri membuka pertamanya di Bali ya? Betul. Awal mula tuh di Bali tahun berapa nih? 2014. 2014. Bengkel doang tadinya. Actually, pertamanya it was not even a bengkel. Pertamanya cuma tempat teman-teman datang to fix their bike. And then from there on, teman-teman start saying like, wah ini kayaknya tempatnya kurang proper nih, catnya begini-gini. And then ada modal lebih. And then we started building up the place. Lama-lama jadi actually a bengkel. Oh. Cuma kalau tapi dari awal montir udah ada tuh. Iya, betul. Nggak sebanyak yang setelah berjalan, cuman dari teman ke teman. Terus dia kan memang hobi banget turun langsung. Gue juga bingung. Gue juga bingung dulu dia kerjaannya apa ya zaman dulu ya. Bangun gedung bisa, konstruksi, bangun motor bisa, bersihin WC bisa. Coba lo bingung nggak? Oh, serba bisa ya. Kuli kayak makanya lu kawinin. Semuanya bisa. Itu dia. Cuma bedanya kalau di Bali itu 80% bengkel. Coffee shopnya kayak cuman buat temen-temen tamu kecil. Apparelnya ya ada, tapi dia 80% memang bengkel. Cuman kalau di sini agak berbeda memang konsepnya gitu. Oh, jadi bisa dibilang 60 kafe, 40% bengkel kali ya? Betul, kayak ini kayak showcase-nya Niko. Jadi kalau memang ada beberapa project yang memang harus dibawa keluar, kita ada gudang buat ngerjainnya gitu. Tapi tetap orang bisa datang terus bisa lihat cara kita bikin motor, kita very open. Jadi kan banyak orang yang nggak boleh dapurnya kelihatan nih bikin. Kalau kita justru pengen yuk bareng-bareng yuk apa nih yang bisa kita ajarin. Tukang ketok magic ya. Contoh kerja mereka nih. Jangan diumpet-umpetin loh. Katanya dibaca-bacain lah apa segala macam. Kayaknya lo sering nabrak-nabrak ya? Apa? Kenapa lo targetnya dulu temen gue nganter gue SMA, dia ngetok bokapnya. Ketok magic, kata ketok magic kayak gini. Ada di luar dulu ya, kalau ada orang doanya nggak berhasil gitu. Ada orang ngaji, Bismillah, tung gitu. Ketok magic. Itu lo dibegoin zaman dulu berarti. Iya, padahal mah ada section cup gitu, apa segala macam. Katanya sih biasanya di ketok magic ada yang the chicken, terus dikasih ini makanan, jadi sajen gitu. Iya, emang kayak gitu. Nah, apa kita beli ayam juga ya? Nah, lu bisa ketok magic di sini. Tapi yang khusus private, orang-orang nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk ke dalam. Jadi Smoke Garage Clinic version. Banyak ya, sampingannya di dalam sini. Banyak. Nah, Gofar mau investasi ya di situ ya. Nah, kalau klinik gue ikut lah. Tapi lu sebenarnya main motor apa nih? Pertama kali when I was riding, actually trail. Jadi when I was di Perth, mainnya di trail dulu, and then dari trail we went then to Harleys. Terus pas ke Indonesia, balik lagi mau main ke mobil. Dulu main trail di luar negeri? Di luar negeri. Di mana? Di Australia, di Perth. Oh, Australia. Iya, and then di Perth lama, terus
main di Harley, terus the law di Indonesia kan, di Australia agak tough kan. Terus abis itu teman-teman bilang, aduh deh, yuk kita tinggal di Bali lagi, balik yuk. Ya udah rame-rame balik ke Bali, balik lagi ke mobil karena passionnya dulu di mobil. Mobil juga off-road juga? Kebalik. Mainnya sukanya yang ceper-ceper lah zaman dulu. Mobil apa tuh? Mobil apa? Mobil tua. Mobil tua? Iya. Mobil apa yang lu bikin stance tuh? Namanya Salute. Wih. Ayo dong, Yang ceritain dong. yang pertama tuh. Si ijo gonjreng gitu. Honda. Jadi pertama tuh ada Honda Accord. Accord. 97. Kalau di sini dipanggilnya kalau nggak salah apa gitu. Shadow ya. Honda lah. Nah, terus lu ceperin tuh? Ceperin, Pendek. cat warna hijau, hijaunya audio. nggak Ya biasa lah, mungkin umur-umur yang ini ya, masih iya. very young age. Abis itu I sold that. Abis itu I had a RX-7 seri RX-7? RX-7 Oh. 7 series. Lu apain tuh? Lumayan tuh. Iya. Itu habisin uang semua pekerjaanku 2 tahun. Itu masih rotary ya itu ya? Rotary, I had a blue one, baby blue, big turbos, big cams. Sound. Enggak. Oh, pakai. Spek balapan. Dia spek balapan. Oh, tim ngebut. Nah, tim kebut. RX-7, terus RX-7, mobil ada apa sold lagi? that. I had a BMW E46, sold that. M46. Ada- 46. Tahun berapa, tahun berapa? E46 99 tahun 1999. Oh, yang awal. Awal. Enak tuh bensinnya irit tuh. Iya, lumayan. 318. Oh, enggak 330. Oh, 330. Oh, iya. Tapi gue juga bilang sama dia, gue baru ngobrol, gue bilang, aduh gue nyesel banget dulu jual Estilo. Gue Tadi baru kita ngomongin. Baru kita ngobrol tadi. Men, Estilo tuh udah kayak tanah, tau gak lo? Nah makanya, dulu tahun 95 apa 96 kan, Iya. 2 pintu hijau, gue bilang sama dia, sekarang dijual tinggi banget. Dulu kita Beuh. jual, aduh ampun, gue belum tahu kita di koleksi. Mobil tuh yang kayak tanah tuh Estilo, Yes. Land Cruiser yang VX80. Oh ya. Itu kayak anjing harganya sekarang, bangsa. Motornya juga kan? Yang mana? Yang RX. RX ya? Knalpotnya 2. Iya. Ini kayaknya gara-gara lo doang jadi mahal apa gimana ya? Tapi emang mahal dia, Nggak, dia ada anak karangan. kantor gue punya, gue giniin, gue nego lah gitu, 40 deh gitu. Wah nggak mau atuh bu, kata dia. Iya. Ya udah 35. Ih ibu kok turun 30, terakhir nih 25. Ah ya udahlah kalau nggak mau, gue bilang, kesel nggak boleh. Motor kalau dia memang dari dulu mobil dulu, justru Iya, baru motor. Iya main Baru motor. M46 udah jual? Kalau yang di Indonesia masih ada satu. M46 ada? Masih. Masih ada? Masih. Oh, yang 330 Tapi tuh? 325. 325. Tahun? 299. 99 juga? 2001 ya? Enggak, 2000, Lupa. iya, 2001. Oh, berarti udah facelift? Belum, belum facelift. Masih yang- facelift. Masih gini lampunya ke bawah. Iya, iya, Masih iya. gini, Masih sedih. matanya masih gini. Masih sedih dia, masih sedih. Masih kayak mata-mata lo kalau pulang pagi lah Ngantuk, biasa. Ngantuk, gitu. Besoknya suruh Mata-mata syuting. kena sayuran ya. Tapi sayurannya yang dibakar, bukan yang Ah, gitu. dimakan. Gini ya. Lihat gue bawa. Siap, Terus ada. M46 apa lagi lo main? Abis itu ada nemuin main di motor, ya biasalah YZ 250, CRFs. Abis itu ke Indonesia, ada Harley apa ya, Sportster, like usual orang Sportster. Terus diejek-ejek sama teman-teman di Australia, ah nih motor cewek lo, oh ya udah jual, memalukan, ganti, Ganti. Softail. Oh, Softail. Ganti, ada yang BU katanya mau jual road glide, gue beli. Dari situ. Tapi dia ceritain dong, dia tuh kemakan omongan dia sendiri. Dia Kenapa? bilang dulu nggak mau banget pakai Harley. Kenapa? Ya karena bukan dia banget lah Enggak, ibaratnya. jadi dia dulu tuh bilang. I always said that, maaf nih, maksudnya nih anak Harley ini nanti merasa tersinggung. Tapi dulu when I felt like Harley Davidson Road Glide itu kayak oversize. Buat Oke. dia. Kalau kita Om-om di banget ya? Iya, kalau di bapak-bapak. Europe, Om-om buah banget itu. Betul. Mau buah. kalau di Om-om buah. Eropa tuh bilangnya they say that is a bathtub on wheels. Oh, Yes. bathtub on Saking ini wheels. ya, Gede banget, Karena gede besar, gede gitu memang loh. Terus besar box kan. kayak pedagang sayur gitu pakai box Ah, samping. dia Lalu cocok tuh. Lalu pakai gituan. Sayur yang mana? Yang dibakar? Dari atas sampai bawah Harley semua. Biasanya bini di belakang tuh ikutan tuh. Iya, Nah, lu juga dadarin Harley, pakai bandana Harley. Aduh. Sampai bawah Harley semua. Cocok. Lucu juga. Tapi dia kemakan omongannya, dia suka banget road glide. Ujungnya. Ujungnya dia punya road Karena glide. kenyamanan. Speed kalau Enggak, dia. Harley itu this is something what I find interesting with Harley. Harley itu gini, you can be a doctor, you can be a professor, Dalam satu kesatuan. and then as soon as you on the bike, your mind and body just changes. As soon as that bike turns on, karena you become like gimana ya? What's the Powerful. word?
what's the word, maybe like a gangster. You feel gangster gitu loh. Oh, kalau naik Harley. Itu Naik Harley tuh ada filmnya kan, apa namanya? Yang Apa sih? Adam Sandler tuh apa? Yang masing-masing punya yang berbeda, tiba-tiba mereka pas naik Harley jadi kayak semuanya menjadi bad boy gitu. Oh, iya, Ada iya, 4 iya. berapa, gue Adam lupa Sandler, filmnya ya. apa gitu kan. Iya. Tapi gue tuh entah kenapa belum tertarik Harley. Kecuali yang ramping-ramping ya. Oh, yang kecil-kecil. Iya, yang ramping-ramping, Harley dibikin ramping. FX di Tapi lu Iya, kayaknya dibikin lebih suka ramping. motor tua kan, Far? Gue demennya yang lucu-lucu Iya sih gue. kan, yang unik-unik kan. Gua Yang juga lucu-lucu. suka yang Digger bagus, Digger. Digger bagus sih. Digger. Tapi tangkinya gue pengen gue pipihin. Bawa tracker pas banget pasti. Iya, iya, Bawa iya, tracker iya. 2626. Ah. Iya kayak Surya. Iya, motornya kayak Surya, gitu. Surya. Surya nih. Iya, Surya iya, nih. iya. Dia kemarin bikin Surya Nation kan juga gitu. Dia bikin panjangnya kan 2,9 ya meter. 2,8. 2,8. Terus gue bilang sama dia, ini Towingnya habis bawa towing truck. dia Iya, bilang mas, gini, saat towing nih balik bisa ganti nggak jalan bisa. nggak gitu. Cuman dia memang kalau bikin motor, kalau gue liat neo future banget. Jadi dari motor lama itu dia bisa bangun kayak Thor, kita nyebutnya apa ya? Iya. Future ya, neo future jadi ya. oke, kalau di custom motorcycle tuh there's so many leveling kan. Karena banyak orang yang aku lihat mungkin mau masuk ke dunia motor nih, or custom motorcycle tuh lagi very confused. Jadi biasanya sih you have of course the yang common kayak bobber, cafe Yeah, racer, cafe scrambler racer, and all that, scrambler. and that category. Now, and then you have 3 different class. There is the classic, which yang orang Yeah. tahu ya itu. And then you have got the present, Yeah. and then you've got future, and then super future. So neo meaning is present, mau ke modern. Tapi cakepnya sekarang kelihatan. Oke. And then there is yang dibilang future, which is just Yang aneh-aneh itu yang kamu yang bikin benar-benar ya mungkin Dia bikin apa kayaknya itu ini satu? beda era deh. Kayak mungkin make sense lagi 2020 baru mulai Ini make kayak sense ini nih. kayak kendaraan Star Trek deh nih. Nah, itu Iya, dia tuh, Bi. gitu. So Iya, start. iya, iya, iya. So kalau what I prefer itu neo future. Oke, sudah Neo Future. namanya Neo Future tuh. Iya, neo namanya. Kita nyebutnya Iya. neo future. Neo gitu. future. Jadi Oh, oke. looks future tapi at Dipakai this sekarang era masih kelihatan bisa. cantik gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu. iya. Nah, ini ngomongin soal smoke garage kan di Bali ada, di Jakarta ada. Berarti 2 tempat ini ya, 2 daerah ya? Ada lagi di Brisbane. Di Oh, Brisbane, Australia ada? Ada partnernya dia, memang Oh. dia bikin smoke garage juga. Cuman beberapa motornya ada yang dia bangun di sana sendiri, ada yang justru dibangun dari Bali, dikirim ke Dikirim ke Australia. sana? Yes. Jadi dulu itu from 2014 to 2019 ya last I think. Itu kita bangunnya semua di Indonesia most of it. Jadi Oke. yang buat keluar high semua profiling Oh. bikes dibuat di Indonesia dikirim ke Brisbane karena sumber daya kita orang Indonesia much more craftier tangannya. lebih jago lah. Jadi time frame-nya yang dulunya Tapi ini yang perlu dibanggakan loh, kan banyak orang underestimate ya, banyak orang Iya, kayak ngambil semua kayak produk luar tuh keren gitu, padahal craftnya kita itu tuh jago-jago banget justru. Banget, Iya, banget. bikinnya tuh kayak pabrikan kalau kita bilang sama iya. Niko cakep deh, tapi memang kan dia orangnya very detail kan, jadi kalau ada yang kurang bagus kita bukan benerin itu, tapi kita bikin baru. Biasanya dia gitu loh. Jadi memang benar-benar kualitasnya tuh nggak boleh yang kayak nggak simetris Iya, gitu. iya, iya. Jadi kerjaan gua sama dia tiap hari bawain water pass, ngukur. Apakah sudah seimbang? Di rumah gua senjatanya water pass, di sini juga kita udah bawa udah kayak pedang di punggung, bawain water pass. Gua bilang ini, gua nggak normal apa ini ya? Gua mau bawa tas Hermes ya, ini gua bawa water pass gua. Sama dia berdua kerjanya ngukurin motor gitu, karena segala sesuatunya kayak pengennya dia kalau dia lebih simetris gitu. Jadi memang kayak hasil tangan, tapi lo kayak beli motor pabrikan. Oke. Gitu. Soalnya karena my theory itu when you buy a custom motorcycle itu sudah harus kayak pabrik. Why? Karena kalau let's say dia naik motor amit-amit and then he falls down, lecet, nah habis itu dia dempul, nah itu wajar gitu loh. Oke. Tapi kan when it comes from us, dia kan belinya baru grass, so he has to have the sensation. It's like buying a brand new thing. Jadi kalau kita bilangnya kalau di luar sih coach maker, we are a coach maker yang bikin benar-benar dari scratch from zero gitu. Oke, ini kalau ngomongin sebenarnya tidak ada yang namanya kelas-kelas antara bengkel ya. Enggak. Tapi kalau kita ngomongin soal kelas itu kan terfilter dari biaya yang ditagihkan ke klien gitu kan. betul. Nah, ke customer gitu kan. Nah, lu melihat si Smoke Garage ini tuh berada di menengah kah? Customernya menengah ke atas atau random aja? Kalau kita sih mungkin kategorinya kita I agree there is no class. Ya. Karena kan this is art. Betul. Ada orang bilang this looks nice and ada bilang this looks nice gitu Ya. loh. So for us is kalau
Weir Smoke, kita biasanya sih lebih establishnya sama mungkin manufacturer-nya. Jadi si manufacturer-nya ini membuat the consumer, membuat something yang different and unique, mungkin lebih retrospect dan lebih performance-nya beda. Nah, kita biasanya sih kerjanya bareng sama manufacturer-nya langsung gitu. Oh, kayak semacam Royal Enfield Yes. gitu-gitu. Betul. Jadi that's where we are at lebih mungkin Tapi gitu loh. itu conversation kita pertama waktu kita mau establish di Jakarta. Aku bilang sama dia, udah 7-8 tahun nih gitu. Yeah. Dia bikin motor person to person, gue bilang gitu. Masih pengen nggak? Gue bilang gitu. Terus dia bilang ini, ya masih gitu. Capek nggak? Ya capek gitu, karena kan kalau person to person lo udah berbicara taste personal. Betul. Iya kan? Datang nih, bikin, desainin, set, oke. Yeah. Keluar, wah keren banget. Datang lagi ntar sebulan, pengen nambah ini, nambah itu. Itu kan effortnya, kalau gue melihat dari segi bisnisnya, gue melihat itu effort waktu juga yang harus kita nilai dengan uang kalau gue bilang. Karena ada waktu di dalamnya. Akhirnya gue ngobrol sama dia, mau nggak kita rubah konsep bisnisnya? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, maksudnya gimana gitu? Kalau gue di Jakarta, we are very confident sama brand. Karena semua brand besar itu banyak di Jakarta. Mau nggak kita dari person to person, kita mencoba untuk brand to brand. Terus dia bilang, tapi person to personnya masih diterima nggak? Ya masih, kan karena dia passion banget di motor. Masih gitu. Cuman kita sekarang, karena kita ada tanggung jawab yang cukup besar sama brand, jadi kita sekarang membatasi kayak ada minimum purchase-nya lah gitu loh. Ada gitunya dan timeline-nya juga kita nggak bisa kayak Cepat-cepat. bukannya lama banget yang sampai kita janjiin 6 bulan ya, setahun nih baru jadi, enggak juga. Kita mendingan nolak daripada kita janjiin orang kayak 6 bulan sampai setahun. Karena kan orang excitement banget untuk punya motor, dan kita sebagai orang yang sangat suka berkendara motor tuh kayak tahu banget rasanya nunggu 1-2 bulan tuh kayak udah main ngegas nih, lama banget gitu. Belum kalau ada yang dibenerin. Akhirnya gue bilang sama dia, ya udah masih diterima, cuma ada minimum purchase-nya dan timeline yang sesuai dengan yang kita sanggupin. Gitu loh. Kalau dia nggak bisa. Tapi fokusnya lebih ke brand kan? Iya, saat Jadi, ini. si Royal Enfield tuh Mohon sama maaf, nunjuknya lu? bukan yang ini. Nunjuknya yang di belakang sana, di depan. Ini Yamaha. Oh, ini Yamaha? Ini Yamaha. Oh, bukan Himalayan ini? XR. Bukan Himalaya. Oh iya bener, gue Ini ngeliat besinya. Sorry, SR. SR 400. SR 400. betul. 400. Gue ngeliat besinya tuh, gue kira Ini ya, si Himalaya. Iya. Himalaya di Engine dalam tank. sana. Engine Sama tank. di depan ada ya? Sama itu. Mohon maaf, depannya di kiri. Mana sih? Set. Oh, Nah, iya. itu yang di depan sana, yang 411, itu prototipe pertama. Sampai akhirnya kita ada project si limited edition ini. Oke. Kebetulan nggak di belakang ya, di sana. Di sana. Jadi gue nunjuknya gini ya. Kalau ini motor siapa nih SR 400? Ada motor teman-teman Consumer. juga, consumer juga. Lu sama si Royal Enfield tuh kerjasama, gimana kerjasamanya? Boleh dijelaskan? Yang mana nih? From which Dia period? dari 2016 udah sama. Sama si Royal Enfield? Jadi Bikin we are very close to each other gitu loh. Dari 2017 we had a couple of projects together, and then kita diundang ke sana. Nanti saya bagian translate bahasa Betul, Jawanya betul. I think so. ya. Dia tuh bahasa Indonesia kan agak buruk rupa ya bahasanya. Jadi biarin, mohon maaf ya teman-teman. Ntar dibilang sok jaksel banget sih. I always read in the comment. Dia suka baca gini, apa sih ini maksudnya sok jaksel banget kata dia. Gimana ya menceritakannya, orang yang kalau ngomong bahasa Inggris dicampur Indonesia Inggris loh. Oh gitu. Enggak, first of all dia jaksel dong. Nabila said to me, Jaksel means Jakarta Selatan. So I'm saying, sok Jakarta Selatan. Kok dia tahu aku di Jakarta Selatan ya? Iya. Kok dia tahu rumahku emang ya? iya? Kok dia tahu ya aku tinggal di Jakarta? Bukan, itu istilah. Sok Jaksel tuh sok tuh kayak belagu loh gitu. Jaksel. Nah, jadi biar orang sekarang kamu tahu kan kalau dikatain sok Jaksel. Bodo amat ya. Tadi kita ngomongin apa? Motor. Royal Enfield. 2015. So Yes. we had a couple projects together. Terus dibikin the SG411, and then we built another one. Now, ya kerjasamanya, I think manufacturer tuh biasanya juga suka to dengar hands on what the consumer wants. Dan maybe we are the bridge di situ lah. Jadi we like to talk to each other, and we explain to them kira-kira sih kalau I'm as a user aku maunya begini nih gitu loh. And then they listen to that too. So it's good that manufacturer just wants to listen to us. Nggak, jadi gitu. si Royal Enfield tuh pengen modif motor-motornya dia buat showcase-nya dia atau buat dijual lagi? Oke, Nah, the question is dari mana awal mulanya Royal Enfield tuh bisa bikin si the limited edition? Oke. Berarti I speak from forward to backward ya. Yes. Ya, Jadi ya. the limited edition itu ada 21 of each motorcycles. Jadi ada 21 Interceptor sama 21 Himalayan. Lu suruh modif semua tuh?
Ya, jadi kita udah bikin satu platform. Jadi the consumer harus membeli unit baru. Unit baru Terus khusus. abis itu mereka datang ke kita, dia boleh menambahkan lagi dari menambahkan Hmm. lebih dari platform yang kita sudah siapkan. Oh, itu oke. itu. Custom kitnya. Oh, custom kitnya. Custom kitnya. Itu lu yang provide. Betul. Provide, Oh, betul. Tapi oke. kita tidak merubah bentuk dari yang sesuai Interceptornya. SNI. Oke. Gitu. SNI karena kan kebetulan kerja sama manufacturer kan mereka juga harus ikut protokol yang banyak Iya, gitu. iya. Tapi khusus pembelian unit baru. Jadi kalau ada orang udah punya motornya datang ke sini mau bikin sama exactly persis kita nggak boleh. Oke, oke. Gitu. Nah, itu kebetulan kita kerjasamanya langsung sama Prinsipil. Iya. Jadi kan memang banyak rules-nya yang harus dilakukan segala macam. Keamanannya, Betul. standar-standarnya kan mereka udah punya. Nah, itu prosesnya sudah hampir sekitar 6 bulan. Jadi kita bikin the first one ini, 2 unit ini, datang dari Prinsipilnya juga untuk ngelihat, ngecek apakah sudah sesuai dengan prosedur yang Mereka terapkan apa enggak ya? betul. Ketika udah oke ACC semua, baru bisa di launch. Nah, Itu custom kitnya tuh apa aja? beda-beda ya. Kalau Interceptor deh, Interceptor. Interceptor itu you get a new tires, front fenders, headlights. Headlights-nya lo yang bikin? Enggak, Iya, ini headlights-nya. headlights cover we bikin. Oh, covernya. The internal lights we buy. Oke. X-House, Exhaust, speedometer relocation, rear Sidewalk. fenders, the rear foot pegs, kickstand, seat, double seat. sama seatnya udah. Eh, Sama udah situ lengkap. juga. lengkap. Oke. Sama I think we have baggage bracket di belakang untuk bawa tas. Buat bawa tas. Iya. So Jadi udah all package. Aku bilang Iya, sama dia iya, iya. kalau bang for the buck lah. You pay murah, tapi lu udah something- dapet something different gitu. you paying something very reasonable but you getting a lot. Oke. Iya. Karena kalau orang datang ke sini mungkin belinya bikinnya satu-satu, Eh. harganya nggak akan dapet segitu. Betul. Ibaratnya gitu. Betul. Terus Ini tapi ini soalnya udah kan, massive massive. project. Iya. Terus cuma kita lumayan kaget ya, maksudnya ternyata excitementnya tinggi dan yang bikin sudah cukup banyak ya. Betul, we Ada only berapa? have Ada berapa? sedikit lagi sisa. Iya, Interceptor justru yang paling kencang. Jadi udah ada 8 apa 9 unit. Itu suratnya pada keluar semua nggak? Weh, sekarang sudah cepat, Pak. Kebetulan ini. Gua juga bilang gitu. Kan Ntar jadi- datengin debt collector lagi. Apa polisi? Jangan dong. Kita juga soalnya aku bilang Iya, sama iya, dia iya. gini, saat dia bilang ada project ini, Iya, iya. aku bilang gini, nih lo kerjasamanya memang sama prinsipal, Iya. tapi nanti tanggung jawab kita di sini adalah sama dealershipnya. Betul. Gua bilang gitu. Kalau masih ada beberapa problem, ntar dulu, hold dulu. Iya, Kenapa? iya, Karena iya. ketika kita udah Lu mempresent, males kan ngurusin yang nah, yang orang nggak perlu nanyanya pasti ke lurusin kita kan, gitu. iya. Padahal bukan tanggung Bukan jawab dia, kita iya. untuk surat menyurat sebenarnya, tapi kita kayak punya responsibility lebih aja karena Iya. ada beberapa teman-teman yang beli unitnya karena mungkin trust sama semua garage, Betul. tapi juga harus yakin juga bahwa segala macam surat menyurat apa segala macam untuk yang dibayarkan tuh beres. Tapi sejauh ini justru dealer yang baru ini bisa kasih jaminan katanya. Jadi kalau dia 4 atau 6 bulan kalau nggak salah dia bilang belum selesai Balikin keluar, duit? no, dia bayarin surat jalan resmi dari kepolisian. Oke, buat Kan dia itu lumayan make. mahal kan. Betul. Jadi kata dia daripada Surat jalan kan cuma sebulan ya? sebulan. Iya. Jadi Sebulan per doang, iya. bulan dia bayarin. Dia yang bayarin tuh? Dia bilangnya begitu Oke, ya iya, untuk iya, para iya. customer. Jadi dari dealernya ini punya responsibility kayak gitu. Makanya banyak teman-teman yang akhirnya berani untuk yuk beli Ngambil. unit baru. Tapi yang terakhir itu cepet ya suratnya. Cepet, quite Iya, iya, surprisingly. Kita juga ya maksudnya Betul. ya balik lagi ya itu kan tanggung jawab masing-masing brand yang harus kalau kita Ngeri- bilang ngeri juga loh. ya dibenerin nih Iya, iya. image lo nih karena kemarin memang betul, kata yang paling tepat adalah image. benar image produknya berantakan banget nih kemarin Parah. gitu. Lambretta, Royal Enfield tuh kayak apa namanya? Pengalaman ya Mesti beli- tidak percaya ya orang. pengalaman ya beli Lambretta Enggak, ya gua udah keluar, gue udah keluar. Tapi gue langsung jual. ini lucu sayang that one yang we wanna make event Aha. di Bali. Aha. Jadi gue mau bikin event Iya. Lambretta di Bali. Iya. Terus kebetulan kan kita tadinya mau jadi dealernya Lambretta di Bali. Kita mau bikin event, salah satunya orang yang kita lihat lo untuk kita undang datang ke acara. Pas orang talent gue ngubungin lo katanya gini, Bill, nih manajer Gofar malah nanya, kenapa surat Lambretta kapan keluar ya? Mana gua tahu. Mana gua tahu bilang sama manajer Gofar. Gua nggak tahu
bukan urusan gue, ini gue beda dealer kalau. Makanya gue bilang sama dia, ketika gini, kalau gue kan dia very patient, gue juga patient. Cuman kalau dia ini lebih detail di lapangan. Teknis ya? Teknis. Gue advisor, kayak ngasih saran. Kalau aku bilangnya gitu. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Betul. Bagian kontrol pembuatan, terus Betul. Jadi gue kita bangun motor tuh setelah jam 11 dia udah tidur, gas. tapi ntar Menteri Keuangan nggak denger kalau nih. ada yang ngajuin pengajuan gue coret ini enggak aduh udah dibangun gitu. Terus gue bagian sama lah, kalau kita kayak dia bikin motor, yang naik tuh bukan cuma dia, gue naik, orang yang berbadan agak besar naik, yang tinggi naik, gue naik, jadi gimana? Anaknya rame-rame, pawai gitu. Mohon maaf, kayak bocah-bocah dong ya, semotor berdua. Gimana? Satu defender gitu ya. Oh iya. Piramida. Oh enggak gitu. Oh tuh, gue kira semuanya. Keren banget tuh R&D-nya ya. Iya, Next level R&D-nya, banget next itu. level. Jadi harus dicoba bahwa semua orang nyaman, karena kan ini aku udah bilang soalnya bisnisnya gini, beda lagi. Dulu dia 80% customer-nya bule. Iya. Tinggi-tinggi kan, Far. Iya. Nah, ini ketika udah masuk ke Badan Asia, Udah orang beda. kan, iya, harus Hitungannya beda. harus Iya. di-adjust gitu loh. Ada waktu itu dia bikin satu motor BMW tua, gue gini, cakep banget nih BMW gitu kan. Cobain dong gitu. Gue naik, gue jinjit aja nggak nyampe, tinggi banget. Terus kata dia gini, hihi, kenapa? Punya Gonzalo, kata dia gitu. Gonzalo, ini punya Gonzalo, iya. Tingginya secak lontong. Wow, calon tong udah tinggi tuh. Calon tong kan udah 100 hampir 200 meter kan, Iya. emang bule kan tinggi. Terus gue bilang ini, Calon tong emang aslinya bule kok. bule sama Pak Le maksudnya. Beda ya, beda konotasi Iya, bule iya, ya. iya. Jadi gue bilang sama dia pas gue naik, buset tinggi banget gue bilang. Jadi dia membuat tuh sesuai dengan masing-masing customer gitu. Betul. Oke, ini kita pengen muter-muter tempat lo nih. Boleh. Dari cafe lu, gue pengen tahu ada apa Boleh. aja. Sama nanti kita ngobrolin motor yang lagi lu kerjain atau yang udah pernah lu kerjain di bengkel lu ya. Yes, Oke, boleh. jadi buat teman-teman di sini nih, besok anjing di Mas Anggara. Kan gue bilang, ada customer gue. Di Mas Anggara. Kan gue bilang. Gue mungkin Anak sombong Vespa. banget tuh. Wah, Sibuk. Rumahnya pada di sini, ke Preset doang. Parah banget nih Mas Dimas, kayak sombong banget nih. Emang mahal kalau Ini mau wawancara dia waduh, mahal. kacau, parah. Parah. Iya. Motornya dijual tuh motornya. Iya. Hah? Oh jatuh ya? Lebih murah lagi dong, ayo. 10 juta ya, 10 juta dulu ya? 9 juta. Enggak, lu Wah, 10, gue sayang. 9. Iya, iya. We gotta go down. Kita ke motor-motor di kafenya dia nih sama ke bengkelnya dia. Jadi buat teman-teman di sini, sampai jumpa besok hari Minggu jam 11 siang, kita lihat persekutan bengkel-bengkelnya Nabila Smoke Garage. Sekut. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Tadi udah nanya Kalau dia. kulit kan yang haram-haram gue ikut dah. Itu hobi lo ya? Dan itu adalah passion lo.